Oke, shalom buat kita semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana hukum menurut perjanjian lama. Masuk ke pendahuluan, hukum merupakan peraturan yang ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum ini terbentuk supaya terciptanya keteraturan. Dalam warisan juga berisikan hukum yang mengatur supaya pemberian warisan tersebut tidak menjadi suatu kebebasan hak milik. Pembahasan kali ini yang dimana kita akan membahas hukum warisan yang terdapat dalam perjanjian lama. Hukum warisan ini akan menimbulkan suatu dampak yang berguna dan memiliki kejelasan dalam menanggapi apa yang ingin diterima dari pemberi warisan. Semoga dari pemaparan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang baru bagi kita. Pengertian hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Di dalam perjanjian lama berasal dari bahasa Ibrani yang berarti pengajaran hukum Taurat perintah. Hukum bagi bangsa Israel yaitu hukum Taurat. Taurat yang berisikan hukum Musa merupakan undang-undang sipil dan undang-undang moral umat Yahudi yang mengatur segi kehidupan umat Tuhan. Kita masuk kepada tujuan hukum yaitu ketertiban. Kebutuhan dan ketertiban ini syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur dan juga tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukuran menurut masyarakat dan zamannya. Kita masuk ke pengertian warisan. Warisan adalah suatu yang diwariskan secara harta, nama baik harta pusaka, atau dalam bahasa Ibrani nakalah yang berarti milik pusaka. Kita masuk kepada warisan dalam perjanjian lama. Muncul 221 kali secara harafiah diartikan yang berkenaan dalam pengertian dari tanah dalam struktur pangkat raya dari Israel dan menandakan bahwa keluarga membagikan tanah milik kepada kaum, suku dan rumah tangga dari Israel. Nakalah untuk menandakan tanah pusaka Israel, tanah sebagai warisan Allah, Israel sebagai warisan Allah, bahkan Allah sebagai milik Israel. Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tata nasib harta peninggalan pewaris. Dasar hukum warisan dalam Taurat bangsa Israel yaitu menekankan bahwa harta adalah pinjaman yang diberikan oleh Allah kepada keluarga-keluarga Israel dapat diwariskan turun-temurun. Taurat tidak mewajibkan pencarian nafkah keluarga menyerahkan harta yang mereka warisi dan berlipat ganda itu kepada negara jika mereka meninggal dunia. Diperkenankan meneruskannya kepada anak-anak mereka sebagai milik pinjaman yang dikaruniakan oleh Allah nenek moyang mereka, dan hak waris tidak boleh menimbulkan plutokrasi, kekuasaan orang kaya terhadap orang miskin. Tanah sebagai warisan. Beat merupakan unit dasar bagi sistem kepemilikan tanah. Setiap keluarga dan keturunan mempunyai warisan, yaitu nakalah sendiri. Jika seseorang laki-laki hanya mempunyai anak perempuan dan tidak punya anak laki-laki, anak perempuannya dapat mewarisi tanah ayah mereka untuk menjamin bahwa tanah itu masih berada pada keluarga yang sama. Tetapi yang harus diingat, anak perempuan itu harus kawin dengan orang sekaum atau dalam bahasa atau mispahkah. Dalam tradisi ulangan pemahaman kurnia, tanah menjadi suatu pangkal untuk mensyukuri seluruh kurnia Allah yang dirasakan seluruh ciptaan. Rumusan ini sering diulangi sehingga menjadi kata kunci dalam tradisi ini. Tanah sebagai warisan menyatakan hukum Allah dengan leluhur mereka dan dengan mereka sendiri. Tanah Kanaan sebagai warisan.
Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah kematian Musa, maka menunjukkan pada tanah yang telah dijanjikan Yahweh kepada bapak-bapak leluhur. Istilah warisan ini menunjukkan kepada hak milik atas semua tanah Kanaan oleh semua bangsa Israel, tetapi menunjukkan hak milik dari suku-suku atau marga bangsa Israel. Allah berkenan supaya bangsa Israel menempati Kanaan dengan syarat bila mereka menghormati orang tuanya, memelihara Sabat, hidup jujur dan adil dalam dunia perdagangan, dan yang paling utama mereka tidak boleh menyembah ilah lain selain Yahweh. Orang Israel diingatkan untuk mengelola tanah dan harus mematuhi Allah, harus mengikuti perintah dan hukum Allah untuk mengerjakan tanah, karena Allah adalah pencipta dan pemelihara alam. Tuhan berjanji memberikan tanah untuk Abraham dan keturunannya. Bila kadang-kadang disebut hanya untuk keturunan Abraham, tentu maksudnya bukan Abraham tidak termasuk, melainkan janji itu berlaku bahkan sampai keturunannya. Janji memberikan tanah juga diberikan untuk Ishak dan Yakub. Hukum Taurat sebagai hukum warisan. Dengan kata lain, Allah memberikan Taurat merupakan ungkapan perjanjian dan senantiasa menggunakan bagaimana sifat hidup dalam perjanjian. Umat sebagai warisan Yahweh. Umat dan tanah memiliki hubungan yang sama dan tidak bisa dipisahkan. Tuhanlah yang memberikan warisan tanah warisannya itu kepada umat pilihannya, sehingga terjadi konsep hubungan yaitu menguasai seluruh hidup keagamaan Israel, baik sebagai bangsa maupun sebagai individu. Tawarik dan Ester memiliki warisan. Kitab Tawarik menghubungkan orang Yahudi buangan yang kembali dengan nenek moyang dan sejarah penebusan mereka pada 3 pokok, yaitu pentingnya pelestarian warisan, kebangsaan dan rohani bagi orang Yahudi, artinya hukum Taurat, baik suci dan keimanan dalam hubungan mereka yang terus-menerus dengan Allah, pengharapan ultimat Israel dalam janji Allah akan seorang Mesias dari keturunan Daud untuk duduk di atas tahta selama-lamanya. Orang Yahudi diberikan hak untuk menyimpan harta musuh mereka sebagai rampasan. Ini kebalikan dari hukum Haman, tapi konsensi dengan hukum Musa. Hak warisan dalam perjanjian lama. Hak warisan anak sulung. Hak anak sulung diberikan kepada anak laki-laki sulung, dan ini hal yang umum di Israel kuno dan menikmati status istimewa. Ini mewarisi porsi 2 kali lipat dari harta ayahnya, menerima berkat khusus dari ayahnya, dan menggantikan ayahnya sebagai kepala rumah tangga, memegang otoritas atas anggota-anggota rumah tangga lainnya. Hak warisan laki-laki. Perjanjian menganut sistem patriarkat, yang artinya pater yang artinya bapak, dan arke yang artinya asal mula yang menentukan. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki mempunyai kuasa atas semua anggota masyarakat yang lain dan mempertahankan kuasa itu sebagai hak milik yang sah. Sebagai peristiwa dilihat dari sudut laki-laki dan perempuan, tunduk tampak melihat hak legal yang mereka sendiri. Hak warisan anak perempuan dalam hukum Mesopotamia, anak-anak perempuan biasanya tidak menerima dari tanah milik keluarganya, dan hal ini tampak menjadi kebiasaan juga di antara umat Israel. Tetapi undang-undang dalam kitab Bilangan menaikkan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat Ibrani yang bertentangan dengan bangsa-bangsa tetangga mereka, dan menunjukkan keinginan Yahweh untuk menggenapi janji-janjinya sehubung dengan tanah perjanjian. Kita masuk ke refleksi teologis. Dalam hal ini bahwa hukum warisan sangat penting kita turuti, taati. Dalam Bilangan 18 ayat 28 menyatakan, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu persembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada bangsa Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Hal ini akan menjadi refleksi buat kita bahwa setiap warisan yang kita miliki diberikan oleh orang kepada kita, itu adalah suatu keadaan yang harus kita syukuri dan tidak harus kita persombongkan atau kita pakai dalam mengecilkan keadaan orang lain.
Tetapi warisan yang kita miliki harus kita mempersembahkan juga kepada Tuhan, karena dialah yang pemilik semuanya itu, baik harta, jabatan, dan lain-lain. Kesimpulan, warisan ini diberikan sebagai ungkapan kasih sayang dan suatu perjanjian yang harus dipegang teguh, tidak mengecewakan orang yang memberi warisan. Hukum warisan sangatlah berguna terkhusus kepada penduduk bangsa Israel yang memiliki peraturan yang membuat keteraturan dalam memberikan warisan. Ketika warisan itu diberikan kepada seseorang atau sekelompok, haruslah diterima dan dijaga. Ketika hukum warisan itu dilanggar, maka akan mengakibatkan ketidaksenangan oleh si pemberi warisan, dan juga ketika hukum warisan itu tidak dijalankan dengan baik, maka mungkin hak warisan itu akan dicabut darinya. Si pemilik berhak memberikan warisan kepada siapa saja dengan menjalankan sesuai dengan apa yang telah diaturkan maupun disepakati bersama. Daftar pustaka terlampir. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang hukum warisan menurut perjanjian lama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan shalom.